Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai seberapa penting sih penentuan lokasi pada toko marketplace kita ya. Terutama ini untuk marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan juga Tokopedia ya. Nah, jadi sebelum teman-teman menentukan sebuah lokasi toko di marketplace, memang ada baiknya teman-teman itu melakukan proses riset tren ya, dimana pada saat teman-teman melakukan proses riset tren suatu produk itu teman-teman nanti bisa menggunakan bantuan Google Trends ya. Nah, teman-teman lewat Google Trends ini bisa mengetahui periode kapan saja suatu produk itu banyak peminatnya ya. Kemudian di lokasi mana saja ya, kota-kota mana saja yang memang secara demand atau permintaannya itu potensial atau banyak ya. Jadi sebelumnya teman-teman nanti silakan melakukan proses cek and recheck dulu, riset dulu di Google Trends ini. Nah, ini contoh misalkan saya melakukan sebuah riset ya, riset kata kunci misalkan di sini obat jerawat ya. Misalkan ini obat jerawat. Nah, di sini akan muncul nanti untuk subregionnya ini bisa kita rubah ya menjadi ke city. Nah, di sini akan muncul nanti urutan kota-kota teratasnya ya, dan teman-teman nanti bisa download dari sini. Nah, kemudian setelah teman-teman dapat list kota-kota yang demand-nya tinggi sesuai dengan yang produk yang akan teman-teman jual, maka teman-teman nanti tinggal mencari supplier yang dekat dengan kota tersebut ya. Jadi jangan dibalik, jadi jangan supplier dulu kemudian nanti baru menentukan produknya. Jadi harus dibalik. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mendapatkan suppliernya, teman-teman bisa mendapatkan supplier itu dari kota yang sama sesuai dengan hasil riset di Google Trends, atau bisa juga menggunakan kota terdekatnya ya. Misalkan di sini kan ada Depok, ada Tangerang Selatan gitu ya. Nah, teman-teman ini bisa menggunakan yang Jakarta, Bekasi, atau misalkan sekitar Bogor gitu ya, yang sekiranya untuk biaya ongkirnya itu tidak terlalu besar perbedaannya. Seperti itu, karena ini sesama Jabodetabek kan masih sama lah ongkos kirimnya, seperti itu. Nah, di sini seberapa pengaruhnya ini, di sini saya juga ada study case ya. Kebetulan saya sengaja menggunakan satu produk yang sama ya, tapi saya sebar ke beberapa kota ya. Jadi saya menggunakan beberapa akun penjualan juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dari 3 toko ya, dari 3 toko yang dengan lokasi yang berbeda, dengan menjual produk-produk yang sama, saya menjual dengan harga yang berbeda pula gitu ya. Hasilnya adalah dari produk-produk itu semuanya terjual gitu ya. Dan uniknya ya, memang si pasarnya itu adalah yang terdekat dengan lokasi si pembeli gitu ya. Dengan kata lain, ketika mereka masuk ke marketplace, maka mereka selain untuk memfilter berdasarkan produk terlaris, mereka juga akan memfilter ya. Ada juga beberapa karakteristik user atau pengguna di marketplace itu memfilter atau memilih si seller atau penjual itu berdasarkan lokasi terdekat dengan domisili atau tempat tinggal mereka gitu ya. Dengan harapan ketika mereka dapat seller atau penjual yang dekat dengan lokasi terdekat mereka, itu proses pengirimannya itu akan lebih cepat gitu ya. Contoh misalkan di sini
saya sebar ke beberapa lokasi. Misalkan di sini ada yang di Depok, ada yang di Bekasi gitu ya, ada yang di Jakarta. Nah, ketika saya dapat orderan yang di Bekasi ataupun yang dari Depok, pengiriman itu sebenarnya gudang saya itu cuma satu. Gudangnya sih tetap dari Jakarta gitu ya. Tetapi nanti ada orang yang beli dari Depok, ada yang beli dari Bekasi gitu, nyangkut ke toko-toko yang memang terdekat dengan si konsumennya gitu ya. Nah, ketika kita kirim atau ketika saya kirim dari Jakarta, sebenarnya itu tidak ada masalah karena pada kenyataannya mereka juga tidak melakukan tracking atau tracking pengiriman, ataupun mereka tidak melakukan proses komplain kenapa barangnya dikirim dari Jakarta dan sebagainya. Jadi intinya penentuan sebuah lokasi toko di marketplace itu sangat amatlah penting ya untuk kita sesuai dengan hasil riset yang udah kita jalankan sebelumnya. Kemudian ketika teman-teman ingin benar-benar mendominasi sebuah pencarian di marketplace, maka teman-teman jangan hanya menggunakan satu akun saja ya. Jangan pula hanya menggunakan satu platform saja gitu ya. Contohnya misalkan ketika saya jualan produk yang sama, maka saya akan sebar ke beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada. Dan uniknya ketika saya mendapatkan orderan di Lazada ya. Pada saat itu saya dapat orderan di Lazada terus ke luar daerah, kirim ke Medan ya. Nah, pada saat kirim ke Medan itu ternyata yang saya dapati adalah si konsumen itu tidak mengisi data secara lengkap, sehingga saya sebagai seller itu menjadi ragu-ragu ya. Ini sebenarnya akunnya ini beneran mau beli atau cuman sekedar iseng saja. Nah, pada saat itu saya abaikan sehingga transaksinya itu menjadi batal otomatis. Dan lucunya ketika saya buka akun Shopee saya, ternyata dengan orang yang sama karena menggunakan alamat yang sama kan, alamat yang sama, nomor yang sama, melakukan proses pembelian dari Lazada itu pindah beralih ke toko Shopee, tapi ke Shopee-nya itu ke toko saya juga gitu. Jadi intinya teman-teman kalau mau memenangkan dominasi marketplace ya, pertama gunakan pemilihan lokasi toko yang tepat, dan yang kedua adalah perbanyak akun dan juga platform yang teman-teman pakai. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya buat teman-teman yang baru akan memulai berjualan di marketplace gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan nanti teman-teman ajukan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk join di channel Telegram Rektor Ayo Bisnis ya, karena di sana saya akan banyak sharing-sharing ya untuk yang di materi di luar dalam bentuk video. Seperti itu ya teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.